Berkata ulama-ulama ahli hikmah, barang siapa yang berzikir dengan nama Allah Kabir. Berapa kali? 232. Dibaca tiap-tiap imbas sembahyang. Dibukakan Allah baginya pintu ilmu. Dibukakan Allah baginya pintu ma'rifat. Dibukakan Allah baginya pintu rezeki, baik rezeki rohani maupun rezeki yang zahir. Dan diberi Allah dia al-kabul, diterima di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah itu maha besar, nah, kita sudah menganggap selain Allah itu kecil. Yang kedua, wa ayyakuna kamalu sifatihi la yaqtasiru alaihi bal yasri ila ghairihi fala yujalisuhu ahadun illa wa yufidu alaihi syai'an min kamali. Nah, yang kedua, orang yang sudah beriman bahwa Allah itu yang maha besar, yang lain ini kecil, dia bisa mengajak orang lain untuk membawa paham itu. Nah, kita ajak orang lain, kawan kita, bini kita, laki kita, anak kita di rumah, kita ajak agar sama-sama dengan kita beriktikad bahwa yang maha besar itu hanya Allah. Jangan hanya surangan artinya. Sementara orang lain kita biarkan membesarkan sesuatu yang kecil, mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau sudah kita beriman kepada Allah itu maha besar, yang lain itu kecil, kita ajak orang lain. Nah, kalau sudah kita ajak orang lain dengan demikian, fadzalika yusamma kabir indallah, orang ini disebut orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Kita ajak lagi orang-orang lain supaya beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Kita ajak. Kalau sudah demikian, kita ini kabir, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan orang-orang yang besar di sisi Allah belum tentu dia besar di sisi manusia. Itu kada otomatis. Orang yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah, orang yang dibesarkan oleh Allah, belum tentu dia dibesarkan oleh manusia. Orang yang dihormati oleh Allah belum tentu dihormati oleh manusia. Itu kada selalu sama. Ada orang yang hina di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia besar. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sangat banyak pembantu lebih besar di sisi Allah daripada tuannya sendiri. Di zaman dahulu dikisahkan, zaman dahulu itu ada istilah budak. Nah, budaknya dijual belikan, pembantu, tapi sifatnya budak, lain pembantu. Sekarang sudah kada ada lagi budak itu. Nah, budaknya dijual. Satu hari orang kaya datang mencari budak untuk membantu di rumah. Negosiasi sekian-sekian, selesai biris. Ambillah satu budak laki-laki, bawa ke rumah. Sampai di rumah, si budak tadi susuruhan. Langsung gawi ini, gawi itu, pekerjaannya macam-macam budak. Ujar budak, ulun mohon wahai tuanku, ulun kalau siang pianak nyuruh apa aja silahkan, tapi ulun mohon lawan pian kalau malam tuh ulun jangan diganggu, itu aja minta. Kalau siang dari jam 6 sampai jam 6 pian suruh apa aja ulun siap melaksanakan. Cuma kalau sudah masuk malam ulun minta satu, ulun jangan diganggu, ulun nak istirahat. Ya, nah, kada apa-apa aja tuannya, siang juga kita begawi. Begawi sekian bulan di rumah itu, siang pekerjaan selesai, tapi kalau malam si budak istirahat. Satu hari
satu malam, kenapa si tuan ini hendak memerlukan budak itu? Coba bang, si budak ini di kiau aja kita malam nih, kalau punya hakun membantu. Walaupun ada perjanjian tadi malam jangan, cuma karena kita ini perlu, kita cari malamnya, mudah-mudahan bisa membantu kita. Jadi si tuan ini turun ke belakang, datangi tempat pembantu itu. Di malam hari dilihatnya pembantu itu sedang sujud kepada Allah, sujud. Di atas pembantu itu ada cahaya sampai ke atas langit, ada cahaya. Melihat itu tuannya tersungkur. Wah, dia tuan ini pembantu tiap hari ku suruh, tiap hari ku marahi, padahal dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tubuhnya cahaya sampai ke atas langit. Kada jadi menyuruh. Besok pagi dipanggil oleh tuan. Wahai budakku, sekarang ku istirahatkan dari pekerjaan. Kau sekarang siang malam silahkan diam di rumah, cuma jangan tinggalkan tempatku ini. Akhirnya si budak tadi pulang ke rumah. Lalu dia berbicara dengan Allah. Ya Allah, pasa sirri pa'amitni. Ya Allah, sudah terbuka rahasiaku, maka matikan aku sekarang ini. Mati saat itu juga budak tadi. Rahasianya terbongkar, hubungannya Allah terbongkar. Nah, ini budak manusia yang hina di sisi Allah, di sisi manusia. Di sisi manusia hina, disuruh, dimarahi. Tapi di sisi Allah, indallah kabir. Di sisi Allah dia sangat besar kedudukannya. Jadi kada tentu orang yang dalam dunia hina, dalam dunia jadi pembantu, padahal ini orang di sisi Allah luar biasa kedudukannya. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang besar di sisi manusia belum tentu besar di sisi Allah. Di manusia dimuliakan, dihormati, diagungkan. Di sisi Allah barangkali dia berharga sayap nyamuk daripada manusia itu. Siapa mereka ini? Orang-orang yang dimuliakan dalam dunia, dibesarkan dalam dunia, di sisi Allah sagir, kecil. Orang-orang kaya yang tidak mensyukuri hartanya. Orang-orang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, dihormati, diagungkan. Di sisi Allah lebih berharga sayap nyamuk daripada mereka itu. Jadi kada tentu. Ada juga orang yang indan nas kabir wa indallah kabir. Di sisi Allah besar, di sisi manusia pun besar. Ada. Yaitu siapa? Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya manusia. Indallah kabir wa indan nas kabir. Rasulullah ini bukan hanya orang Islam yang menyanjung beliau, orang kafir pun menyanjung. Orang kafir menulis buku 100 manusia paling berpengaruh dalam dunia. Nomor 1 siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun mengakui dengan Rasulullah, mengagungkan dengan Rasul, apalagi orang Islam. Nah, ini contoh manusia yang besar di sisi manusia, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling sakit nang keempat nih. Di sisi manusia hina, di sisi Allah hina. Siapa mereka? Orang fakir, miskin, ditambah lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup miskin, kada punya rumah, gelandangan, sembahyang kada, puasa kada. Di sisi manusia kecil, di sisi Allah pun kecil. Jadi ada 4 macam manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, faman zakara ismallah al-kabir wifqa hurufihi ba'da salatil mafruḍah futiha lahu babul ilm wal ma'rifah wal rizqul hissi wal ma'nawi wal qabul indallah wa indan nas. Berkata ulama-ulama ahli hikmah, barang siapa yang berzikir dengan nama Allah kabir,
dengan disebutnya ya kabir, ya kabir, ya kabir. Berapa kali? Sebilangan hurufnya. Huruf itu ada nilai. Alif 1 nilainya, ba 2 nilainya. Huruf itu ada nilai. Nah, kita baca ya kabir, ya kabir, ya kabir, ya kabir, sebilangan hurufnya. Berapa hurufnya? Kaf, kabir. Kaf itu nilainya 20. Ba 2. Ya 10. Ra 200. 232. Dibaca tiap-tiap imbas sembahyang. Ya kabir, ya kabir, ya kabir, ya kabir, 232 kali baca. Dibukakan Allah baginya pintu ilmu, dibukakan Allah baginya pintu ma'rifat, dibukakan Allah baginya pintu rezeki, baik rezeki rohani maupun rezeki yang zahir, dan diberi Allah dia al-kabul, diterima di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, amalkan ya kabir itu tiap imbas sembahyang. Menghendak lakas, menghendak tapi lakas sekali sehari ya. Hendak lakas tiap imbas sembahyang baca. Habis sembahyang subuh 232, habis sembahyang zuhur 232, habis sembahyang asar 200, paling 5 menit tentu. Amalkan. Allah berjanji akan membukakan pintu ilmu, pintu ma'rifat, pintu rezeki yang zahir dan batin, dan al-kabul, diterima oleh Allah dan oleh manusia. Cuma amalan ini kadang macam lumbuk, beri good padas, kadang macam itu. Amalan kada kayak ubat budrik di kepala minum ampih kada. Nah, amalan ini akan Allah berikan faidahnya menurut himmah kita, menurut kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengamalkan ini, ingin mengistiqamahkan amalan ini, cepat kelihatan hasilnya. Jadi Allah akan memberikan apa yang faidah-faidah itu tergantung bagaimana kesungguhan hati kita. Kalau kita punya tekad, kita punya keyakinan, kesungguhan, oh ini amalan akan ku amalkan tiap sembahyang fardu, seminggu bisa kabul sudah. Karena punya himmah. Nah, Allah itu membalas manusia bukan dengan amal kita, tapi dengan himmah kita, dengan keyakinan, keinginan kuat kita. Kita punya keinginan kuat untuk mengamalkan ini sepanjang hidup kita. Nah, kada sampai lawas Allah beri. Jadi Allah membalas seseorang dengan keinginan kuatnya, bukan dengan perbuatannya. Keinginan kuat itu yang dipandang Allah. Kenapa Allah suruh kita membunuh cacak? Hadis-hadis mengatakan sunat bunuh cacak. Nah, dikisahkan karena cacak ini umpat meniup api Nabi Ibrahim supaya barau apinya. Padahal apa tiupan cacaknya itu ada. Cuma karena niatnya itu kada bagus, walaupun hasilnya kada seberapa, niatnya sudah jahat, diperintahkan kita membunuh cacak. Jadi Allah kada memandang seapa perbuatan, himmahnya yang dipandang oleh Allah. Diharamkan membunuh kuduk, haram membunuh kuduk. Kenapa sebabnya? Karena kuduk ini waktu Nabi Ibrahim dibakar, umpat meludahi supaya padam api itu. Siapa ada ludah kuduk itu mau api? Siapa ada liur kuduk? Api yang paling sangat besaran itu. Tidak artinya liur kuduk, tapi karena himmah kuduk ini bagus supaya api itu padam, itu yang dipandang oleh Allah, bukan liurnya. Nah, jadi setiap kita beramal, setiap kali kita amaliyah, yang penting himmah kita, himmah dalam hati kita, kekuatan kita. Amal itu kan dipandang oleh Allah. Nah, himmahnya itu. Jadi kalau kita punya himmah, ini amalan akan ku amalkan. Setiap kali sembahyang fardu boleh, pagi sore boleh, atau sekali sehari 223 boleh, tergantung hendak kita mana.
Nah itu Allah dibukakan bagi dia segala macam pintu kebaikan tadi. Nah bagi yang hendak mengamalkan ini, belum ijazahkan mengamalkan.